Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sesi ke-8 mata kuliah Statistika Bisnis ya rekan-rekan mahasiswa. Baik, untuk sesi ke-8 ini kita akan masuk dengan materi peluang. Jadi ini sesi terbaru setelah kita mengikuti mid semester. Baik, saya akan mulai. Jadi materi kuliah hari ini yang pertama langkah-langkah menghitung peluang, yang kedua percobaan dan kejadian, yang ketiga ruang sampel, yang keempat titik sampel, yang kelima perumusan peluang, yang keenam penghitungan ukuran ruang sampel, yang ketujuh peluang berbagai kejadian. Seperti biasa ada buku acuan yang rekan-rekan mahasiswa mungkin juga udah punya ya, salah satu bukunya. Jadi ada Prof. Sugiarto metode statistika bisnis, ada Prof. Sugiono statistika untuk penelitian, Prof. Sanusi metodologi penelitian bisnis, UCS Umiati statistika untuk ekonomi dan penelitian. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya tentang peluang. Kalau kita ngomongin peluang dalam beberapa definisi ya, peluang itu hitungan yang menunjukkan tingkat kemungkinan atau kans dalam bentuk angka, atau dalam pengertian lain peluang itu pemberian metode-metode yang berhubungan dengan ketidakpastian. Nah, dengan adanya pengetahuan, adanya keilmuan tentang peluang, ini berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian ini. Kita coba analogikannya dengan cuaca ya, cuaca hujan gitu ya. Cuaca hujan kita menyebutkan bahwa besok tuh peluang hujan 70%, maka peluang tidak hujan itu 30%. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan peluang hujan besok lebih besar menjadi jaminan bahwa besok akan terjadi hujan? Tidak. Nah, dengan adanya pengetahuan gitu tentang peluang ini berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian ini. Jadi sehingga kita semakin kuat ya untuk membuat perkiraan menjadi lebih yakin. Jadi dengan adanya peluang, setidaknya gitu kita mempunyai landasan untuk memperkirakan dan menjadikan kita lebih yakin gitu dalam menentukan peluang ini. Jadi seperti itu kurang lebih analogi tentang peluang. Baik, yang kedua langkah-langkah menghitung peluang. Jadi yang pertama tentukan percobaan yang dilakukan, yang kedua tentukan ruang sampel, yang ketiga tentukan peluang tiap titik sampel. Nah, percobaan dan kejadian. Peluang terjadi karena adanya percobaan dan kejadian. Nah, percobaan itu hal yang direncanakan. Kita merencanakan apa tadi, misalnya melempar dadu, melempar koin gitu kan. Nah, kejadian hasil dari percobaan. Jadi kita lempar dadu, muncullah angka 2 gitu. Terus kita lempar koin gitu, muncullah angka Garuda. Nah, ini kejadiannya. Nah, percobaannya tadi yang melemparnya ini. Selanjutnya, ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu adalah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Jadi kumpulan ya atau himpunan. Jadi semua yang kemungkinan muncul itu adalah ruang sampel. Nah, kalau kita ngambil contohnya dadu. Dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruang sampelnya adalah 6. Karena di dadu itu ada 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Nah, itu adalah ruang sampelnya adalah 6. Kemudian titik sampel. Apa sih bedanya ruang sampel dan titik sampel? Titik sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita tadi ngambil contoh pelemparan sebuah dadu, jadi titik sampelnya berapa gitu. Jadi titik sampelnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau bisa 6. Jadi dari 6 sisi itu masing-masing mempunyai peluang untuk menjadi titik sampel. Itulah titik sampel. Oke. Selanjutnya perumusan peluang. Semua kejadian dalam suatu percobaan mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama gitu kalau peluangnya. Di rumusnya sebagai berikut.
PE sama dengan M per N. M adalah peluang kejadian, N adalah banyaknya ruang sampel. Kalau kita tadi ngambil contoh tentang berapa kejadian muncul angka ganjil dalam melempar dadu, maka M kita masukkan peluang kejadiannya ganjil dalam satu dadu gitu ya. Ada berapa angka ganjil? Ada 3 ya. Ada 1, ada 3, ada 6. Nah, jadi peluang kejadiannya berarti kita isi yang atas 3, terus peluang banyaknya ruang sampel 6. Karena ada 6 sisi ada dia. Oke. Jadi setengah atau 50% angka munculnya angka ganjil dalam melempar dadu. Peluang munculnya angka ganjil dalam melempar dadu ada setengah atau 50%. Selanjutnya, perhitungan ukuran ruang sampel. Jadi ada tiga rumus metode perhitungan ukuran sampel. Yang pertama, metode perkalian. Jadi N1, N2, N3. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus udah mulai paham dulu nih sebelum masuk perhitungan ukuran ruang sampel tentang definisi ruang sampel. Ya. Jadi ketika kita masuk ke rumus metode perhitungan ukuran sampel, maka kita harus sudah mulai paham dulu tadi ruang sampel itu apa. Jadi setelah itu kita baru ngebahas perhitungan ukuran ruang sampel. Perhitungan ukuran ruang sampel kan ada 3 metode nih. Pertama metode perkalian, rumusnya N1 kali N2 kali N3. Yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Permutasi itu dan kombinasi, perbedaan keduanya yang substansial adalah permasalahan urutan. Nah, seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Jadi video setelah ini akan menjelaskan tentang perhitungan ukuran ruang sampel dan beberapa materi-materi lainnya yang saya sudah sebutkan dari awal materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya rekan-rekan mahasiswa.